Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Oke, yang Bapak banggakan kelas anak-anakku sekalian, kelas 10 IPA maupun IPS, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini langsung aja kita akan belajar PAI atau Pendidikan Agama Islam di bab terakhir ya, yaitu bab jauhilah zina. Ya, jauhilah zina. Bab 5, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, silahkan kalian buka LKS-nya halaman 50. Sebelum itu, malah kita baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat diberi pemahaman ilmu ini. Di sini ada surah Al-Isra ayat 32, yaitu salah satu dalil tentang zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, apa sih penjelasannya? Ya, larangan ini adalah Allah langsung melarang perbuatan zina. Ya. Zina ini menurut hukum Islam itu sangat dilarang, sangat-sangat diharamkan. Zina ini dilarang, tidak hanya perbuatannya aja zina ini dilarang, tapi hal-hal yang mengantarkan atau yang menuntun ya, yang mendekati ya, zina itu dilarang. Yang pertama, memandang wanita yang tidak halal baginya. Ya. Tentu ya, yang namanya kita banyak melihat ya, apalagi kita berteman, kita melihat di sekitar masyarakat banyak-banyak wanita. Itu semuanya itu tidak halal untuk kita. Ya, laki-laki itu wanita yang halal untuk laki-laki tersebut salah satunya adalah wanita yang telah ia nikahi, alias apa? Istri dia, ya itu halal untuk dirinya. Ya. Dan apa? Dan mahramnya atau adalah orang yang haram dinikahi oleh dirinya. Siapa aja sih? Itu ada ibu ke atas ya, nenek gitu kan. Terus ada siapa lagi? Ada anak ke bawah, cucu gitu, keponakan, terus kakak, adik ya. Keponak apa namanya? Bibi gitu kan. Itu mahram. Ya. Jadi kita dilarang tuh untuk memandang yang bukan halal, yang wanita yang tidak halal bagi kita. Jadi selain daripada mahram, selain daripada istri kita, kita diharuskan untuk menunduk ya, atau menjaga lah ya bahasanya, menjaga pandangan kita agar tidak ada rasa. Ya, apalagi kalau memandangnya itu ada rasa, ada syahwat, ada nafsu, itu haram, yaitu nggak boleh. Di sini ada dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya katakanlah wahai Nabi ya, kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, matanya ya, dan melihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Nah, ini yang laki-laki kita disuruh menjaga mata kita, jangan sampai mata kita ini bahasanya jelalatan. Ya, kita melihat
akhwat gitu, kita melihat wanita itu aja yang istilahnya tidak halal bagi kita itu nggak boleh, suruh dijaga. Apalagi kalau melihatnya sampai istilahnya nafsu, keluar syahwat itu nggak boleh ya. Begitupun yang perempuan. Tolong yang perempuan ini jaga juga penampilannya. Jangan sampai penampilan Anda ya, penampilan kalian ya yang cewek-cewek ini bisa menggoda kaum laki-laki gitu kan. Ya berjilbab gitulah ya. Namanya muslimah itu ya berjilbab ya. Jangan menampakkan ya auratnya. Salah satunya rambut, berarti harus dipakai hijab, harus ditutup ya. Terus menggunakanlah pakaian yang syar'i gitu. Jangan sampai kamu menggunakan pakaian ya istilahnya tapi masih terlihat lekuk tubuh ya. Berpakaian tapi seperti telanjang. Ya, itu apa? Itu yang memperlihatkan lekuk tubuh itu nggak boleh. Itu menggoda laki-laki. Jadi jangan hanya menyalahkan laki-laki yang tergoda, tapi perempuannya ini coba ya bisa nggak menjaga penampilannya agar laki-laki ini tidak terpancing syahwatnya seperti itu. Jadi yang diperlihatkan hanyalah yang bisa biasa terlihat aja ya, gitu. Ya, auratnya apa kalau perempuan? Ialah wajah, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Selainnya itu tutuplah ya. Dan usahakan pakailah hijab atau jilbab pakaian yang syar'i ya. Bentuk tubuhnya tidak terlihat agar ya minimal kaum laki-laki tidak terpancing syahwat atau nafsunya. Ya, gitu. Dan yang laki-laki juga ya ini jangan sampai matanya juga bahasanya apa ya mata keranjang jelalatan gitu ya. Apalagi kalau yang udah nanti punya istri juga masih melihat wanita lain itu nggak boleh ya. Gitu. Jadi harus bisa sama-sama menjaga pandangan dan kemaluan. Oke, itu. Ya, jadi memandang wanita yang tidak halal baginya itu nggak boleh, haram, harus dijaga ya pandangannya itu. Ya, gitu ya. Yang halal apa, Pak? Siapa? Itu yang halal adalah istri. Itu halal untuk kita laki-laki. Istri kita nanti kalau udah menikah baru halal. Tapi kalau yang belum menikah berarti belum halal. Berarti harus dijaga pandangannya. Dijagalah tuh perbuatannya ya. Gitu. Terus yang kedua berkhalwat atau berduaan di tempat sepi. Nah ini ya. Contohnya apa? Pacaran. Atau dia lagi deket alias istilahnya PDKT. Ya. Ya itu nggak boleh. Ya, dalam Islam pun tidak ada yang namanya pacaran. Kalau ada yang ngomong ada pacaran dalam Islam itu nggak ada. Adapun apa ta'aruf dan dia menikah. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu adalah perkenalan antara si laki-laki dan si perempuan, mencoba mengenal ya. Itu pun nggak langsung berdua-duaan terus kayak pacaran, enggak, tapi lewat siapa? Lewat keluarganya, lewat teman dekatnya. Ya, apa mungkin ke kakaknya, ke adiknya, apa langsung ke orang tuanya. Nah, gitu kan. Lewat perantara kalau bisa mah gitu kan. Ini jangan sampai yang namanya laki-laki dan perempuan itu berduaan gitu, apalagi tempat sepi. Ya Allah nazubillah, itu di tempat sepi nanti apa? Lihat nih di sini. Ya ini khalwat ya. Kamu berdua, yang ketiganya adalah syaiton. Jangan sampai kamu nanti digoda terus di tempat sepi digoda. Nauzubillah, itu bisa terjerumus ke lembah perzinahan. Ya, jangan sampai. Gitu. Jadi kalau sebenarnya yang namanya perempuan itu apalagi kalau jalan-jalan jauh kemana harus dengan mahramnya ya, jangan berduaan. Ya apalagi itu bukan mahramnya. Kalau sama mahramnya mah nggak apa-apa. Tapi kalau yang bukan mahramnya mah jangan ya. Gitu. Apalagi di tempat sepi, ya jangan. Terus menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya tadi, oh sudah sedikit Bapak sampaikan tentang mahram. Ya mahram itu ialah
orang atau wanita ya yang haram untuk kita nikahi. Contohnya tadi ibu ke atas, ibu, nenek, uyut, nah ke atas. Terus anak, cucu ke bawah, cicit dan lain gitu. Terus saudara perempuan ya, saudara perempuan baik kandung maupun tiri ya. Ya saudara itu maaf, saudara perempuan baik kakak maupun adik ya. Itu mahram, janganlah dinikahi. Ya, jangan nikahin nenek kamu, jangan nikahin ibu kamu gitu kan. Keponakan, ya itu juga mahram. Bibi juga mahram. Nah, jadi kalau ke anak, kamu jabat tangan, cium tangan, boleh. Anaknya cium tangan ayahnya boleh ya. Atau bibi, keponakan, cium tangan bibinya, boleh. Apalagi cium tangan ibunya, cium tangan neneknya. Ya, itu boleh karena apa? Mahram. Yang tidak boleh menyentuh adalah yang bukan mahram. Misalkan teman, hanya sekedar teman itu teman, itu bukan mahram kamu. Kamu tahu dia bukan mahram kamu. Ya jangan kamu sentuh dia. Ya, haram menyentuh yang bukan mahram. Gitu. Sikap dan perilaku yang mencerminkan surah Al-Isra ayat 32. Menjauhi perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina. Yaitu salah satunya pacaran. Tuh tadi berduaan. Ya, atau nonton yang film dewasa gitu ya. Itu bisa mengantarkan ke perbuatan zina. Ya, nggak boleh. Mengisi waktu luang yang positif. Ya, banyakin ibadah ya, gitu kan. Banyakin ibadah yang positif-positif kayak kalau ke klub misalkan kamu ke klub olahraga nggak apa-apa ya. Yang penting itu adalah positif. Gitu. Jangan sampai kamu punya kegiatan yang negatif yang mengantar kamu ke lembah kemaksiatan, khususnya di zina ini. Rajin berpuasa sunnah, ya. Selain puasa seperti sekarang puasa Ramadan, juga nanti kalau puasa Ramadan sudah berakhir, ya dianjurkan untuk puasa sunnah, ya. Contohnya kayak puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, puasa Rasulullah, ya. Itu kenapa? Karena puasa itu cenderung untuk bisa membatasi seorang berbuat buruk atau bisa meredam hawa nafsu. Rajin beribadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi rajin beribadah. Nah, sering puasa ya, puasa sunnah, puasa wajib nanti Ramadan ini seperti Ramadan ini puasa sunnah gitu kan. Baca Al-Qur'an, ya enggak? Zikir, sering zikir ya, menyebut asma Allah. Sholat sunnah juga ya, sholat malam, sholat duha gitu kan dan sebagainya. Taqarrub ilallah ya. Insya Allah dengan taqarrub ilallah kita mendekatkan diri kepada Allah akan dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan, salah satunya zina ini. Selalu berpikir positif dan menjaga pandangan. Ya. Berpikir positif, jangan berpikir yang enggak, apalagi melihat seseorang cewek, waduh, cantik apa gimana gitu kan. Jangan begitu. Berpikirlah positif, ya. Jangan mikir yang enggak. Terus jaga pandangan, ya. Jangan sampai zina mata juga gitu kan. Seperti itu. Oke lanjut surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dera itu maksudnya dipecut ya. Atau ini pakai rotan. Dipecut atau dipukul pakai rotan. Itu 100 kali dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, jadi sini penjelasannya apa?
Yaitu adanya perintah Allah secara langsung. Ya, dalam Al-Quran ini berarti perintah Allah secara langsung. Bukan aturan yang dibuat oleh presiden, lurah dan sebagainya. Tapi ini aturan yang dibuat langsung oleh Allah. Langsung tertulis tersurat dalam Al-Quran. Yaitu orang pezinah ini haruslah didera. Ya, 100 kali masing-masing. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan. Jadi jangan kasihan, kasihan dia. Udah biarin aja. Enggak boleh seperti itu. Harus tetap dilaksanakan hukum Allah tersebut. Dan pelaksanaan hukuman itu harus telah disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya. Terus di sini pelaku zina itu terbagi dua. Apa? Yaitu muhson dan goiru muhson. Ya, muhson itu adalah pezina yang sudah balik dan dia udah pernah menikah. Ya. Jadi dia udah pernah menikah, dia berzina. Apa hukumannya, Pak? Hukumannya itu adalah didera sama 100 kali dan plus dirajam sampai mati. Ya. Dirajam itu adalah tubuh seseorang tersebut dikubur sebagian, hanya tersisa kepala. Dan kepalanya itu dilempari batu. Sampai apa? Sampai dia meninggal. Ya, itulah rajam. Dilempari dengan batu sampai mati. Terus goiru muhson, yaitu pezina yang masih lajang, alias dia ini belum pernah yang namanya menikah. Berarti hanya didera dan diasingkan, dikucilkan dari daerah tersebut selama ya minimal 1 tahun gitu, selama 1 tahun gitu ya. Jadi kalau dia belum pernah nikah, zina, ya itu hanya didera dan diusir lah dari daerah tersebut. Terus sikap dan perilaku yang mencerminkan surah An-Nur ayat 2. Dengan penerapan hukum zina mendorong seseorang takut berbuat dan mendekati zina. Takut berbuat, apalagi mendekati, ya berbuatnya aja juga takut karena takut ini nih, takut didera, apalagi sampai dirajam. Ya, jadi ini akan meminimalisir ya pelaku-pelaku zina. Bahkan mungkin kita berharap tidak ada lagi yang namanya pelaku zina, gitu kan? Terus berusaha menjauhi perbuatan tersebut. Nah, karena dia tahu hukumannya seperti itu, dia jauhi gitu kan. Itulah kalau orang yang berpikir baik gitu, berpikir bagus. Mencegah seseorang melakukan perbuatan zina. Iya tadi, karena ada hukumannya, jadi dia tahu kalau itu dilarang dan tidak akan dilakukan. Memberikan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melakukan perbuatan zina sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran ini. Ya, dalam Al-Quran, ya, yaitu dalam tadi surah An-Nur ayat 2. Apa? Didera gitu kan, salah satunya. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya tadi. Sholat, puasa, zikir gitu kan. Untuk apa? Untuk bisa hati kita agar tidak terpaut oleh kemaksiatan gitu ya. Jadi terpautnya dengan oleh Allah. Dampak negatif perbuatan zina. Apa dampak negatifnya? Yang pertama menghilangkan wibawa atau kesucian diri. Nah, zina ini aib loh ya, aib. Ini bikin malu enggak hanya diri sendiri, tapi juga bikin malu keluarga. Makanya kan di sini ada salah satunya juga harus diasingkan ya, bikin malu juga malu masyarakat gitu kan. Ya, kesuciannya juga hilang, apalagi kalau semisalnya tahu kalau itu udah bahasanya ya perempuan yang udah pernah berzina, udah nggak perawan lagi, udah nggak suci lagi, itu kadang udah dijauhi sama laki-laki yang lainnya lagi gitu kan. Paling mungkin yang mau hanya yang pelakunya itu gitu kan. Menghilangkan wibawa ya, ia menghilangkan wibawa, jadi nggak ada lagi rasa hormat orang lain itu kepada dirinya karena perbuatan zina. Menyebabkan kefakiran materi dan non materi ya, jadi ya rezekinya nggak berkah, mungkin Allah juga akan rezekinya juga seret dan lain sebagainya.
Terserang penyakit mematikan. Apa sih contohnya? Ada PMS. PMS apa? Penyakit menular seksual. Terus ada lagi HIV atau AIDS nih. Ya, yang mematikan juga nih HIV atau AIDS. Ya. Mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya nauzubillah ini ya. Kalau udah mendapat laknat ya udah tempatnya nggak ada lagi, tiada lain tiada bukan, udah neraka. Ya. Allah aja udah murka ya. Udah memberikan laknat. Rasulullah pun ya baru-baru istilahnya memberikan syafaat juga ikut melaknat. Ya, nauzubillah. Jadi jauhkanlah perbuatan zina ini. Terus dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Ya, dijauhi, dikucilkan, diusir karena itu ya jadi aib gitu ya buat daerah tersebut gitu. Nasabnya menjadi tidak jelas. Ya, kenapa sih tidak jelas ya itu? Apalagi mohon maaf, tuh kalian kayak PSK, pekerja seks komersial, ya, atau dia perempuan yang sudah dizinahi oleh laki-laki tidak hanya satu. Berarti nasab siapa? Nasab anaknya nanti kalau dia hamil punya anak lewat hasil perjalanan tersebut itu nasabnya tidak jelas. Entah siapa itu benih laki-laki yang mana yang tumbuh di situ kan. Seperti itu. Ya. Nasabnya juga nggak langsung ke nasab si. Kalaupun tahu, oh ayahnya dia sama dia aja gitu berhubungannya, tetap ya nggak akan jelas. Jadi dia tidak akan bisa menasabkan anak itu kepada si bapak, si ayahnya tersebut, ayahnya itu yang pelaku zina itu nggak bisa, ya nggak akan bisa dipautkan nasabnya ke itu karena itu adalah udah perbuatan zina. Ya nanti di sini ada nih hikmah. Di sini nih dampaknya. Tuh, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya yang pelaku zina itu. Jadi walinya itu bintinya itu bukan binti bapaknya yang pelaku zina itu. Ya. Terus juga itu terakhir, nih tidak berhak mendapat dia tidak bisa mewalikan kalau anaknya perempuan lah ya. Kalau anaknya perempuan hasil zina si ayahnya itu walaupun ia menikah ya dia ya gitu maksudnya habis zina dia tanggung jawab merasa tanggung jawab terus dia menikah ya terus hamil terus punya anak perempuan itu nasabnya tidak bisa dikasih ke ayahnya itu juga walinya juga tidak bisa dikasih ke ayahnya itu. Kalau walinya bisa nanti kalau menikah adalah wali hakim. Wali hakim ini adalah dari pemerintah alias petugas KUA langsung yang menikahkan ijab kabulnya nanti. Ya. Terus kalaupun nanti ayahnya itu dapat kaya gitu ya, maksudnya punya uang terus meninggal, itu si anak nggak dapat warisan, ya itu si anak nggak dapat warisan. Mungkin dapat kalau misalkan kayak sebelum meninggal udah dikasih gitu, itu namanya hadiah lah bahasanya ya. Tapi kalau warisan pas si ayahnya itu udah meninggal, ya itu enggak dapat warisan ayahnya ataupun sama tidak dapat warisan karena itu adalah anak hasil zina. Terus hikmah larangan perbuatan zina yang pertama sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ya, ingat ya rumah tangga berarti kan di sini ada tuh hukum yang muhson yaitu pezina yang sudah menikah. Berarti bukan tidak kemungkinan yang udah menikah pun bisa berzina ya. Bahasanya selingkuh gitu kan ya. Berzina gitu. Dan itu akan menyebabkan rumah tangga hancur ya. Perselingkuhan apalagi sampai berzina seperti itu ya. Nauzubillah. Nah, makanya kalau pelarangan zina ini ya hikmahnya itu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dia tidak berzina ya si suaminya itu ya tidak mencoba-coba untuk berzina, selingkuh dan sebagainya, maka rumah tangganya insya Allah akan harmonis ya, tidak perang terus gitu. Terus yang kedua, dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat ya. Terjaga kesuciannya, tidak ada aib ya ya.
gitu. Terjaga kehormatannya dan dapat menjaga kesehatan jasmani dan dari berbagai macam penyakit ya tadi, salah satunya HIV atau AIDS ya. Jadi kita akan terbebas dari penyakit itu kalau kita menjauhi zina. Dapat menciptakan generasi yang baik, bersih dan suci lahir batin. Nah, ingat ya. Anak kalian orang yang berzina, hamil, punya anak. Ya, dia bertanggung jawab dengan menikah. Ya, itu anaknya ya. Niscaya anak hasil zina dengan anak yang hasil bukan zina itu akan berbeda ya. Niscaya itu akan lebih baik daripada anak yang hasil yang bukan zina, itu akan lebih baik dengan anak hasil yang zina ya. Jadi lebih baik anak hasil yang bukan zina ya, lebih baik anak yang hasil bukan zina daripada anak yang hasil zina. Ya. Anak yang hasil bukan zina, jadi dia hasil adalah dia udah menikah, baru berhubungan setelah menikah, dia punya anak. Nah, inilah anak yang insya Allah generasinya baik, bersih, suci lahir batin. Ya. Terus terakhir, kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah-fitnah dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Kalau di masyarakatnya itu tidak ada yang berzina, insya Allah tidak akan ada fitnah-fitnah dalam masyarakat tersebut terkait zina. Dan tidak ada laknat-laknat Allah juga pun Rasulnya di orang-orang dalam daerah tersebut. Oke ya, sampai situ. Jadi mudah-mudahan penyampaian Bapak ini tentang menjauhi perbuatan zina itu dapat kalian pahami. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhi dari segala bentuk kemaksiatan, khususnya ini yang kita bahas. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari perbuatan zina. Jangan coba-coba kalian mendekati zina, salah satunya dengan cara pacaran atau berkhalwat. Ya, karena itu akan bisa tergoda masuki pintu perzinahan. Ya, sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk maksiat, dijauhkan dari zina dan lain-lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.